mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Bapak Desa dan pemimpin masyarakat desa seluruh Indonesia mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Mendoakan Bapak Ganjar Pranowo agar beliau sehat, diberikan kemampuan untuk memimpin bangsa dan negara ini pada tahun 2024. Beliau adalah gubernur atau pimpinan yang patut kita contoh selama ini. Selama menjabat dia tetap merakyat, dia selalu memikirkan rakyatnya untuk kegiatan hal positif. Sekecil apapun beliau pikirkan. Harapan ke depan ya, karena dia baik memimpin Jawa Tengah, harapan kami ya di 2024 nanti beliau terpilih menjadi Presiden Indonesia. Siapa yang tidak mau mengusung sosok yang merajai survei elektabilitas dengan angka sudah lebih dari 30%? Ganjar sudah menjadi magnet bagi partai manapun yang mengusungnya. Sedangkan Anies malah stuck dengan Nasdem. Tentu saja bakal sangat menarik jika nantinya Anies dan Ganjar bertemu di debat capres ya. Apakah Anies masih bisa hanya mengandalkan keahlian tata katanya? Peluang Anies Baswedan untuk jadi presiden 2024 memang masih terbuka lebar. Dia bisa jadi presiden Indonesia 2024-2029. Tapi ada satu syarat. Pada Pilpres nanti, Ganjar Pranowo tidak maju sebagai salah satu kandidat. Kalau Ganjar maju, hampir pasti Anies akan kalah. Galang dukungan, relawan Ganjar gelar flash mob di Car Free Day Jakarta. Relawan sahabat Ganjar Jakarta menggelar flash mob yang diikuti oleh ratusan orang saat Car Free Day pada Minggu 16 Oktober lalu. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan menjalin keakraban dengan warga sekitar dalam persiapan mendukung Ganjar Pranowo maju Pilpres 2024. Kegiatan tersebut diawali dengan jalan sehat bersama dan dihadiri Ketua DPW DKI Jakarta, sahabat Ganjar Imron Rosyidi. Ia menuturkan kehadirannya adalah untuk memberikan semangat kepada peserta yang hadir. Imron berharap kegiatan sahabat Ganjar ini menjadi wadah aspirasi untuk mendukung Ganjar menjadi Presiden 2024. Selain itu, ia mengatakan wilayah DKI Jakarta siap untuk memilih Ganjar di kontestasi politik mendatang. Sementara itu, salah satu peserta Maria Mutiara memuji kegiatan yang dilakukan sahabat Ganjar. Ia berharap kegiatan ini terus dilakukan untuk mendukung Ganjar menjadi Presiden. Zulfan Lindan ungkap awal mula penonaktifkan dirinya dari Nasdem, saya di WA katanya Palo marah. Politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan merespon atas penonaktifan dirinya dari kepengurusan DPP Nasdem. Zulfan mengatakan penonaktifan itu bermula ketika dirinya dikabari Sekjen Nasdem Johnny Plate bahwa Ketua Umum Surya Paloh marah atas pernyataannya. Adapun pernyataan yang dimaksud yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai antitesis Presiden Joko Widodo. Zulfan lantas mengirimkan pernyataan lengkapnya kepada Johnny soal Anies antitesis Jokowi. Zulfan menduga Menteri Komunikasi dan Informasi itu tak paham apa yang diucapkannya. Ia menjelaskan dirinya telah mengundurkan dari kepengurusan DPP Nasdem pada 20 April 2020 karena diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama Jasa Marga. Sebab menurut Zulfan menjadi Komisaris BUMN tak boleh menjadi pengurus partai hingga akhirnya dilantik Menteri BUMN Erick Thohir. Saat itu, kata dia, surat pengunduran diri tersebut ditandatangani Johnny sebagai Sekjen dan Ahmad Ali sebagai Wakil Ketua Umum Nasdem. Lebih lanjut, Zulfan memprotes ketika isi surat penonaktifan tersebut memintanya untuk tak boleh berbicara mengatasnamakan fungsionaris partai. Dianggap bikin gaduh. Diketahui Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh menonaktifkan elit partainya Zulfan Lindan. Hal ini dikarenakan Zulfan Lindan beberapa waktu terakhir dianggap Partai Nasdem berkali-kali membuat pernyataan ke media massa yang tidak produktif dan dianggap bikin gaduh. Atas hal ini, DPP Partai Nasdem memberikan peringatan keras kepada Zulfan Lindan dengan menonaktifkannya dari kepengurusan DPP Partai Nasdem. Zulfan Lindan juga dilarang memberikan pernyataan di media massa dan media sosial atas nama fungsional Partai Nasdem. Surya Paloh juga menyebutkan dinamika politik Indonesia sedang mengalami peningkatan berbagai gerak politik. Nasdem sejak awal mendeklarasikan diri sebagai partai gagasan atau partai yang ingin berjuang untuk melakukan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga jelas Surya, Nasdem memiliki tanggung jawab moral dan praksis agar masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan dan informasi politik yang mencerahkan dan memberi pemahaman yang baik. Anies antitesis Jokowi. Sebelumnya Zulfan sempat mengatakan sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan antitesis atau pertentangan yang cocok dari Presiden Joko Widodo. Hal tersebut dikatakan oleh Zulfan sebagai satu dari antara
banyak alasan kenapa Partai Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Ia juga menegaskan Nasdem telah mengkaji hal ini melalui pendekatan dialektika filsafat. Lebih lanjut, Zulfan menegaskan sosok yang ia sebut antitesis ini hanya ada pada figur Anies. Sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga digadang-gadang maju Pilpres tidak memiliki antitesis tersebut. Nasdem Demokrat defisit 2 kursi, Anies Baswedan AHY mati langkah di Pilpres. Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono bakal mati langkah di Pilpres 2024. Koalisi Partai Nasdem dan Partai Demokrat defisit 2 kursi di parlemen untuk dapat mengusung capres-cawapres maju di Pilpres 2024. Partai Keadilan Sejahtera yang diharapkan gabung ke koalisi ini masih berpikir 2 kali. Bahkan muncul spekulasi PKS gabung Koalisi Indonesia Bersatu untuk Pilpres 2024. Potensi 3 poros pada Pilpres 2024 yakni Poros 1, PDIP 128 kursi, Poros 2, Koalisi Gerindra PKB, Gerindra 78 kursi, PKB 58 kursi, total 136 kursi, Poros 3, Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar 85 kursi, PKS 50 kursi, PAN 44 kursi, PPP 19 kursi. Total 198 kursi. 3 semester lagi Pilpres 2024, eskalasi politik capres-cawapres kian memanas. Sorotan publik ke Partai Nasdem yang mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan Muhtar Muhammad menilai langkah Nasdem yang telah mendeklarasikan capres 2024 penuh dengan resiko. Alasannya, kata dia, pertama seharusnya partai politik bicara tiket capres melalui koalisi partai politik baru, kemudian mengusung capres atau cawapres seperti yang dilakukan PDI Perjuangan, KIB, dan Koalisi Gerindra PKB. Kedua, saat ini Nasdem mempunyai 59 kursi legislatif dan telah mencalonkan Anies Baswedan sebagai capresnya. Sedangkan untuk memenuhi presidensial threshold butuh 115 kursi atau 20% kursi di DPR RI. Alasan ketiga, kata dia, Nasdem dan Demokrat masih butuh satu partai untuk melengkapi presidensial threshold 115 kursi dan mengarah ke PKS untuk melengkapinya. Alasan keempat menurut Muhtar, Pilpres 2024 kali dilaksanakan bersama dengan pemilu legislatif 2024 pada 14 Februari 2024. Semua konsultan politik membenarkan faktor efek ekor jas, capres atau cawapres akan dominan mempengaruhi perolehan kursi di Pileg atau kursi di DPRD atau DPRD. Kelima, bisa untuk PKS ini mengarah untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dengan kalkulasi suara Golkar 85 kursi, PAN 44 kursi, PPP 19 kursi, dan PKS 50 kursi, sehingga total 198 kursi. Keenam, kata Muhtar, langkah pemerintah Jokowi jika melakukan reshuffle kabinet dari 3 Nasdem yakni Menteri Pertanian, Menteri Kominfo, dan Menteri Kehutanan LH, maka formasi kabinet bisa saja memberikan warna baru. Dia mencontohkan PAN bisa mendapatkan tambahan jatah menteri di kabinet. Selain Menteri Perdagangan, maka PAN bisa ditambah jatah Menteri Kehutanan LH, atau PPP selain Menteri Bappenas ditambah Menteri Agama. Dari peta politik tersebut, Muhtar Muhammad berpendapat dinamika konfigurasi politik bisa 3 poros. Dengan demikian, kata Muhtar, Nasdem dan Demokrat berpotensi jadi penonton di Pilpres 2024. Lebih jauh, dia menyebutkan konfigurasi 3 poros ini dalam politik aliran tidak akan tumbuh lagi di Indonesia, dan black campaign maupun negatif campaign yang bermuara ke perpecahan bangsa bisa dihindari.